Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Roh Tegas menyatakan kepada kita semua orang perlu memiliki hikmat Allah. Perlu memiliki hikmat Allah supaya gereja berdiri di atas hikmat Allah untuk menegur dosa negara. Gereja berdiri di atas hikmat Allah untuk menegur dosa gereja. Gereja berdiri di atas kebenaran untuk menegur dosa politik. Gereja berdiri di atas kebenaran untuk menegur dosa pengusaha, dosa di dalam semua usaha yang ada dalam dunia ini. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, seperti Tuhan Yesus, Yesus hadir dalam dunia ini sebagai hikmat Allah, sehingga Yesus menegur dosa imam-imam pimpinan gereja bangsa Jawa. Yesus menegur juga tentara Romawi, negara-negara Romawi. Yesus menegur juga orang yang salah kebenaran. Yesus menegur. Yesus tidak memihak. Yesus menegur. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Yang ada katakan ada, yang tidak ada katakan tidak ada. Akhirnya itu kebenaran membawa Yesus mati di Kalvari. Mati, tapi hari yang ketiga kebenaran akan Yesus bangkit dalam kemenangan. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, hari ini Nusantara ini membutuhkan orang yang berhikmat. Pulau Papua membutuhkan orang yang berhikmat. Gereja membutuhkan orang yang berhikmat. Suku membutuhkan orang yang berhikmat, supaya tegakkan kebenaran, tegakkan kasih sayang, tegakkan berdamai, tegakkan yang benar di dalam hidup ini. Nusantara hari ini, Sumatera sengsara, Kalimantan sengsara, Jakarta ibu kota negara sengsara, Papua sengsara, karena belum ada orang yang punya hikmat dan memang hikmat untuk menegur dosa negara. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, rumah tangga ribut karena dalam rumah tangga belum hadir orang yang memiliki hikmat yang benar. Kalau orang yang memiliki hikmat yang benar hadir dalam rumah tangga, ibu memilih hikmat yang benar. Entah Bapak dalam kelakuan Bapak sudah jelek apapun, hikmat benar akan memperbaiki kelakuan Bapak, membuat Bapak menjadi memiliki hikmat yang benar dalam hidup. Itu Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih. Itu sebabnya untuk memperoleh hikmat Allah ada beberapa syarat di sini yang harus kita tempuh, harus kita miliki. Yang pertama, 1 Raja-Raja 31-28, berdoa untuk minta hikmat Tuhan. Hikmat itu bersumbernya dari dalam Tritunggal Allah. Hikmat yang benar itu tidak ada dalam dunia. Israel tidak ada, Amerika tidak ada, Eropa tidak ada, Australia tidak ada, negara-negara tertua tidak ada. Hikmat yang benar itu ada hanya di surga, ada hanya dalam Tritunggal Allah. Kalau begitu, kita hadirkan miliki hikmat yang ada di dalam Tritunggal Allah itu. Syarat pertama, kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Setelah Salomo diangkat menjadi raja, ilmu pengetahuan yang Salomo terima itu, dia merenung kembali di atas ilmu dan keterampilan pengalaman yang saya miliki. Saya harus memiliki hikmat Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Tuhan mendengar, Tuhan menambahkan di atas dasar ilmu pengetahuan yang Salomo terima, pengalaman yang Salomo lakukan, keterampilan yang Salomo lakukan. Tuhan tambahkan dengan hikmat yang benar, menjadi ilmu yang sempurna, membuat Salomo memimpin bangsa Israel secara baik. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, dalam kehidupan kita hari ini, mari kita baca lagi di dalam kitab Yakobus. Apa yang Yakobus berpesan dan menulis
dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hari itu akan diberitahukan kepadamu. Di antara kamu yang berkurang-kurang hikmat, minta kepada Tuhan Allah. Tuhan siap kasih, Tuhan siap tambahkan di atas ilmu yang kita sudah terima, pengalaman yang kita sudah terima. Tuhan tambahkan dengan hikmat itu supaya pemimpinan kita akan berdarah, supaya semua program kita akan kita lakukan di atas dasar kebenaran dan keadilan. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita renung kembali. Apakah hari ini saya punya hikmat atau tidak? Mari kita renung kembali. Mari kita renung kembali. Tidak ada kasih dalam hati, tidak ada hikmat. Tidak ada berdamai di dalam hati, tidak ada hikmat. Tidak ada yang membela kebenaran dalam hati, tidak ada hikmat. Selalu memihak pada keluarga saudara, pada saudaranya salah, keluarganya salah, itu ada dalam hati, tidak ada hikmat. Sebab itu hati itu tidak memihak. Kalau bapak salah tetap katakan bapak salah, mama salah tetap katakan mama salah, itu dari hikmat. Tapi hukum memihak walaupun bapak salah, walaupun saudara salah, walaupun keluarga salah, walaupun om salah, memihak itu bukti bahwa di dalam hati tidak ada hikmat. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita renungkan hal ini. Soal-soal itu ada dalam hati, berarti hikmat Tuhan belum hadir dalam hati. Yakobus katakan, kalau ada kekurangan barang itu, jangan kau sombong dengan pengetahuan yang kamu sudah miliki, keterampilan yang kamu sudah miliki, bawa pesawat yang kamu sudah miliki, bongkar bumi besar yang kamu sudah miliki, jalankan penderita yang kamu sudah miliki. Tapi pesanan Yesus di atas ilmu dan keterampilan yang kamu terima itu, minta kepada Tuhan, Tuhan tambahkan dengan hikmat dan budi, supaya lebih dekatnya lagi menghadirkan damai sejahtera di tanah ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita menyimpan firman Allah di dalam hati. Firman yang kita sudah dengar itu harus kita simpan di dalam hati. Kenapa doa Yakobus didengar? Kenapa doa Salomo didengar oleh Tuhan? Sebelum Daud meninggal dunia, Daud banyak yang berpesan kepada anaknya Salomo. Katakan firman Tuhan itu, renungkan. Apa yang kamu renungkan itu, ingat. Apa yang kamu ingat itu, buat. Ini pesanan Daud kepada anaknya Salomo. Setelah Daud meninggal, Salomo diangkat jadi raja. Di dalam hati Daud ada firman Tuhan, sehingga dia berdoa meminta hikmat. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, firman-Ku tinggal di dalam hatimu, mintalah semua yang kamu perlukan, kata Tuhan, saya akan menjawab. Firman Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kebenaran yang kita sudah terima, simpan dan lakukan di dalam hati. Ibrani 10 ayat 11, kalau kita kekurangan hikmat, kita berdoa dengan iman. Dengan iman, jadi bahwa doa saya didengar oleh Tuhan. Karena iman orang percaya itu besar kuasa. Yohanes 14, 13, 14, berdoa harus berdoa dalam nama Yesus. Harus berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Syarat yang kedua supaya kita untuk menerima hikmat Allah dalam hati, Amsal 1 ayat yang ke-17, ayat yang ke-7. Kita baca Amsal 1 ayat yang ke-7.
Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, takut akan Tuhan. Kalau ada takut pada Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan adalah berkata, tidak perlu yang besar-besar. Takut pada Tuhan, mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan adalah firman Allah. Sebab Amsal 1 ayat 7, memperoleh hikmat itu pertama adalah takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan. Amsal 1 ayat 2 katakan begini, untuk mengetahui hikmat dan didikan Tuhan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebiasaan kepada orang muda. Baik orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baik orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibadat perkataan yang teka-teki orang bijak. Ayat itu katakan, takut pada Tuhan. Gereja Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Amsal 8 ayat 13, takut Tuhan itu membenci dosa dan mengasihi Tuhan. Mari kita miliki rasa takut, rasa hormat kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berfirman, yang ikut tetap kita ikut. Apa yang Tuhan berfirman, yang tinggalkan tetap kita tinggalkan. Itu garis takut pada Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan berfirman. Kalau kita melawan apa yang Tuhan berfirman, posisi hidup sampai hari ini kita belum ada di dalam garis takut pada Tuhan. Sekali lagi, kita mendengar apa yang Tuhan berfirman. Tapi kalau kita tidak mendengar dan suka melawan apa yang Tuhan berfirman, posisi hidup kita hari ini, posisi ada pada kita belum takut pada Tuhan. Belum takut pada Tuhan secara sungguh, secara benar, melalui praktek dalam kehidupan kita. Hikmat Allah tidak bisa hadir. Hikmat Allah tidak bisa hadir dalam hati. Syarat yang kedua, perlu kita hidup dalam takut pada Tuhan, supaya Tuhan akan memberi hikmat di dalam hati kita setiap orang. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita memperoleh hikmat Allah, Tuhan akan memberi kita berkat-berkat dalam kehidupan. Tuhan memberi berkat-berkat dalam kehidupan. Berkat pertama, Wahyu pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Coba satu orang berdiri dan baca. Berkat pertama yang Tuhan beri setelah kita menerima hikmat Allah, Wahyu pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-18.
Setelah memperoleh hikmat Allah, Tuhan akan memberi berkat yang pertama itu. Tuhan memberi kemampuan untuk menghitung bilangan binatang berkat itu. Bilangan binatang yang keluar dari dalam lautan. Bilangan binatang yang keluar dari dalam dunia. Bilangan binatang yang keluar dari dalam negara dan bangsa. Tuhan memberi kemampuan untuk kita bisa mampu menghitung, melihat semua karya daripada iblis dan setan dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada hikmah, kita tidak mampu untuk menghitung. Kita tidak mampu untuk melihat. Kita tidak mampu untuk mengalahkan semua program karya iblis kerja hari ini. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah negara, di tengah-tengah budaya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pengusaha, di tengah-tengah pemerintahan. Kalau tidak ada hikmah, kita tidak bisa mampu untuk mengukur, untuk melihat, untuk memperhitung semua program iblis membuat. Akhirnya itu iblis pakai kita menjadi agen untuk menjalani program 666 dalam jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Sebab karya program iblis itu, iblis dia bekerja melalui jalur uang, melalui jalur usaha, melalui jalur negara, melalui jalur manusia, melalui jalur semua sektor. Dia bisa kerja. Kalau tidak ada hikmat akan mati. Kita tidak mampu untuk menghitung, sehingga kita menghitung dan kita hidup bergeser dari program itu, program dosa itu, program iblis itu. Itu sehingga pesanan Tuhan kepada kita sebagai gereja memiliki hikmat Tuhan. Berkat yang kedua, Amsal 3 ayat 1. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Upah dosa itu maut. Dosa membuat kehidupan kita itu dia akan memotong ke bawah. Dosa membuat tangan saya mengganggu, pikiran saya mengganggu, gigi mengganggu, potensi hidup mengganggu. Karena upah dosa itu mempersingkatkan umur kita. Isi daripada hikmat yang tadi kita sudah bicara dalam pendahuluan itu. Hikmat itu murni, hikmat itu damai, hikmat itu beramah, hikmat itu penurut, hikmat itu kasih. Dalam hati penuh dengan hikmat, nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang ada di dalam Tuhan Allah Yesus dan Roh Kudus itu. Kebenaran akan memberi kita panjang umur dan lanjut usia. Kebenaran akan memberi kita panjang umur dan lanjut usia. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Amsal 1 ayat 5 berkat yang berikut itu, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hikmat itu membawa kita, membawa hati pikiran, kehidupan kita dengan sungguh-sungguh percaya diri dan melakukan pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Percaya dengan segenap hati. Iman kita dengan segenap hati. Buktikan dalam perbuatan. Berkat yang berikut itu, Amsal 3 ayat 9. Suka memuliakan Tuhan dengan semua harta yang Tuhan beri. Berkat tadi
semua penghasilan itu 1% itu untuk Tuhan. Tuhan punya itu harus potong. Itu hikmat yang sampaikan berbicara. Katakan semua penghasilan sebelum gunakan 90% untuk kebutuhan pribadi, 1% potong untuk Tuhan. Kita dapat 10 juta. Perpuluhan itu 1 juta. Dapat 10 juta tapi perpuluhan itu 500.000. Hikmat dalam hati. Hikmat dalam hati hari ini. Sebab berkat daripada hikmat itu, semua penghasilan dia khususkan untuk Tuhan punya. Yang Tuhan sendiri berbicara di dalam firman Tuhan itu. Dia potong 100% untuk Tuhan. 1 miliar itu berapa? 100 juta. 1 miliar itu 100 juta untuk perpuluhan. Ayat yang ke-11, Amsal 3 ayat yang ke-11. Tidak bisa menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-11. Saya baca di sini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan mendidik ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya dari atas lihat di halaman SMP YPPG itu, kepala sekolah di pintu di tangan dia itu ada nota. Anak yang terlambat itu dia pukul. Pukul itu bukan karena dia gengsi, tapi dia pukul karena dia sayang. Anak kita, setiap anak kita, anak yang tidak mau ke sekolah atau anak yang selalu berlawan dengan orang tua itu, orang tua bapak dan mama satu kali itu TPD, satu kali itu dengan bahasa keras sampaikan, kamu berkawan, tegas kasih tahu dan TPD karena orang tua bukan gengsi anak itu, tapi karena orang tua mengasihi, supaya anak itu akan menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang tertib, anak yang bijaksana, anak yang takut pada Tuhan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, melalui Yesus Kristus kita semua ini dibayar lunas oleh darah Tuhan. Diangkat kita menjadi anak Tuhan. Waktu kita salah, waktu kita kena satu, waktu kita tidak mau dengar Tuhan, Tuhan itu didik, Tuhan itu tegur. Waktu Tuhan tegur, jangan kita lari, berbalik dan menangis katakan, Tuhan ampuni, saya sudah salah. Di situ Tuhan akan mendidik dengan cara Tuhan, supaya Tuhan bikin kita anak yang suka melawan Tuhan itu menjadi anak yang taat. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak bisa menolak didikan Tuhan dalam hidup ini. Ayat yang ke-13 itu menjadi manusia yang berbahagia. Berkata mereka itu menjadi manusia yang berbahagia. Bahagia itu kalau bahasa dia, ide no, enauto no, biode no. Setelah hikmat Allah hadir dalam hati, orang surga lihat kita menjadi orang yang bahagia. Enauto no, biode no, obalare no, kohue, yulina no, martinus kike, jawabus kike, surga akan lihat kita menjadi orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi,
dengan tema milikilah hikmat yang baik dalam hati. Hikmat yang baik itu murni. Hikmat yang baik itu pendamai. Hikmat yang baik itu kasih sayang. Hikmat yang baik itu penuntun. Hikmat yang baik itu tidak memihak. Hikmat yang baik itu tidak munafik. Miliki kita semua, supaya berkat-berkat dari hikmat itu kita akan memperoleh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, hamba bersyukur berkat Tuhan dan Tuhan Tuhan. Kami semua yang begini, banyak yang kekurangan itu memperoleh hikmat yang benar. Jauh pun berbesar yang kekurangan hikmat, berdoa dan minta kepada Tuhan, karena di dalam hati gereja perlu memiliki kekuatan, perlu memiliki hikmat, supaya kami berpikir yang benar, bertindak yang benar, membela yang benar, supaya dunia bisa hadir damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya Bapa di surga. Amin. Kembali.